Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Al-Khaira dengan NIM 240410079 Prodi PGSD Unit 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PSSD dengan tema geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan fisiknya, serta bagaimana kedua unsur tersebut saling mempengaruhi. Secara umum, geografi dibagi menjadi 5 cabang. 1. Geografi fisik adalah cabang geografi yang fokus pada aspek-aspek alami dari bumi, termasuk bentuk muka bumi, iklim, flora, fauna, dan proses-proses yang membentuk lingkungan fisik. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam geografi fisik. A. Bentuk muka bumi, mempelajari berbagai bentuk tanah seperti gunung, dataran tinggi, lembah, bukit, dan dataran rendah. B. Iklim dan cuaca, menganalisis pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Ini mencakup studi tentang suhu, curah hujan, angin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. C. Sumber daya air, memahami sistem hidrologi, termasuk sungai, danau, air tanah, dan lautan. D. Tanah dan pedologi, mempelajari sifat-sifat tanah, termasuk jenis, distribusi, dan kesuburan. E. Flora dan fauna, mengkaji ekosistem, biodiversitas, dan distribusi tumbuhan serta hewan. F. Proses geologis, memahami proses internal bumi seperti tektonik lempeng, vulkanisme, dan gempa bumi. Dengan memahami geografi fisik, kita dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya alam, merencanakan penggunaan lahan, dan memahami dampak perubahan iklim dan bencana alam. 2. Geografi manusia adalah cabang geografi yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan, serta bagaimana aktivitas manusia membentuk ruang dan tempat. Beberapa aspek utama dalam geografi manusia meliputi: A. Populasi dan demografi, menganalisis distribusi, pertumbuhan, dan karakteristik populasi. B. Budaya dan etnisitas, mempelajari bagaimana budaya, bahasa, agama, dan identitas etnis mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan lingkungan mereka. C. Ekonomi dan pemanfaatan sumber daya, mengkaji sistem ekonomi, pola produksi, dan konsumsi. D. Politik dan tata ruang, menganalisis bagaimana kebijakan dan keputusan politik mempengaruhi penggunaan ruang dan pengelolaan sumber daya. E. Perencanaan wilayah dan urbanisasi, mempelajari proses perencanaan kota dan desa, serta dampak urbanisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. F. Isu lingkungan, mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan biodiversitas. Geografi manusia memberikan wawasan tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka, serta tantangan dan peluang yang muncul dari interaksi tersebut. 3. Geografi regional adalah cabang geografi yang mempelajari wilayah tertentu dengan fokus pada karakteristik fisik, manusia, dan interaksi antara keduanya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam geografi regional. A. Karakteristik fisik, menganalisis elemen-elemen alam seperti bentuk muka bumi, iklim, sumber daya alam, dan ekosistem yang unik untuk suatu wilayah. B. Budaya dan sosial, mengkaji aspek budaya, bahasa, agama, tradisi, dan struktur sosial masyarakat dalam suatu wilayah. C. Ekonomi, mempelajari pola aktivitas ekonomi, termasuk industri, pertanian, perdagangan, dan sumber daya yang digunakan oleh masyarakat. D. Politik dan tata ruang, menganalisis sistem pemerintahan, kebijakan lokal, dan perencanaan wilayah. E. Interaksi dan konektivitas, mengkaji hubungan antar wilayah, termasuk migrasi, perdagangan, dan arus informasi. F. Isu-isu kontemporer, mempelajari tantangan yang dihadapi oleh suatu wilayah, seperti perubahan iklim, urbanisasi, kemiskinan, dan konflik. Geografi regional penting untuk memahami dinamika lokal dan mengembangkan kebijakan yang tepat berdasarkan karakteristik unik setiap daerah.
4. Geografi lingkungan adalah cabang geografi yang fokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Beberapa aspek kunci dalam geografi lingkungan meliputi: A. Interaksi manusia lingkungan, menganalisis bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana tindakan manusia, seperti urbanisasi dan industri. B. Masalah lingkungan, mempelajari isu-isu seperti perubahan iklim, pencemaran, kehilangan biodiversitas, dan deforestasi. C. Sumber daya alam, mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk air, tanah, dan mineral. D. Perencanaan dan kebijakan lingkungan, mempelajari bagaimana kebijakan publik dan perencanaan ruang dapat membantu mengelola dan melindungi lingkungan. E. Resiliensi dan adaptasi, menganalisis bagaimana komunitas dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengembangkan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. F. Edukasi dan kesadaran lingkungan, mempromosikan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan pentingnya perlindungan alam melalui pendidikan dan kampanye kesadaran. Geografi lingkungan memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan, serta membantu dalam pengembangan solusi untuk tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini. 5. Geografi ekonomi adalah cabang geografi yang mempelajari distribusi, produksi, dan konsumsi barang serta jasa, serta bagaimana faktor-faktor geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. Beberapa aspek utama dalam geografi ekonomi meliputi: A. Pola produksi dan distribusi, menganalisis bagaimana barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan di berbagai wilayah. B. Sumber daya alam, mengkaji peran sumber daya alam dalam pengembangan ekonomi. C. Perdagangan dan globalisasi, mempelajari pola perdagangan antar wilayah dan negara, serta dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal dan regional. D. Pengembangan wilayah, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah, termasuk kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan investasi. E. Ekonomi pertanian, mempelajari sistem pertanian, pola produksi makanan, dan dampak pertanian terhadap ekonomi dan lingkungan. F. Perencanaan ekonomi, mengkaji strategi perencanaan dan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya secara efisien. G. Isu-isu ekonomi kontemporer, mempelajari tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global, seperti krisis keuangan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial. Geografi ekonomi membantu kita memahami bagaimana lokasi dan lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi, serta bagaimana perubahan dalam ekonomi dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Dan itulah materi tentang geografi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.